Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab masuk ke dalam tempat qada hajat. Babu adabi dukhulil khala'i, ini bab yang menerangkan tentang adab-adab masuk ke dalam WC atau tempat qada hajat. Kata Imam Ghazali radhiyallahu an, fa idza qasadta baital ma'i liqadha'il hajati faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra. Seandainya engkau menghendaki akan masuk ke dalam WC atau tempat qada hajat yang lainnya, maka dahulukanlah kakimu yang sebelah kiri. Memang ini perkara yang kecil yang mungkin sering kita abaikan, tapi ini adalah bagian daripada sunnah Rasul yang jangan sampai sama sekali kita mengabaikannya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala menyuruhkan kepada kita, jika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita mengikuti segala sunnah-sunnah Rasul. Salah satu sunnah Rasul adalah ketika kita masuk ke dalam tempat qada hajat, hendaklah kita mendahulukan kaki yang sebelah kiri. Wafil khuruji, dan ketika kita menghendaki keluar daripada tempat qada hajat kita, rijlakal yumna, maka dahulukanlah kaki kita yang sebelah kanan. Wala tastashaba syai'an alaihi, dan bahwa jangan engkau letakkan akan sesuatu di atas jamban tadi, di atas WC atau di atas tempat qada hajat. Di dalam tempat qada hajat jangan sampai kita meletakkan ismallahi ta'ala, akan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ada di dalam tempat qada hajat kita itu sesuatu yang mengandung asma-asma Allah wa rasulihi, dan nama-nama segala rasul-rasulnya. Rasul Allah yang 25 yang wajib kita ketahui, dan rasul-rasul yang lain. Wala tadkhul hasirur ra'si, dan janganlah engkau masuk berbuka kepala. Nah, jadi ini sebagian daripada sunnah. Ketika kita masuk ke dalam WC, hendaklah kita menutup kepala kita. Wala hafiyal qadamaini, dan jangan lupa ketika masuk ke dalam tempat qada hajat tadi kita memakai dua sandal. Jadi kita harus memakai, adabnya adalah memakai kedua sandal. Jangan sampai sandalnya tidak dipakai. Jadi harus ada disediakan lah untuk tempat qada hajat, spesial sandal atau apalah, yang penting pakai alas kaki. Wa qul 'inda dukhuli bismillahi a'udzu billahi minar rijsi an-najsi, dan bacalah olehmu ketika masuk ke dalam WC, maksudnya ketika hendak masuk, apa yang kita baca? Bismillah, a'udzubillah minar rijsin najsi. Dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah daripada najis dan sejenis dan najis-najis yang lain. Al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Nah, ini bacaan ketika masuk ke dalam WC. Bismillah, a'udzubillahi minar rijsin najsi, al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Ada lagi doa yang lain dikatakan oleh para ulama, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah
minal khubus, daripada khubus itu syaitan yang jenis kelaminnya laki-laki, wal khobais, dan syaitan yang jenis kelaminnya adalah perempuan. Wa indal khuruj, dan disunatkan kita ketika keluar, artinya kita membacanya ini sudah berada di luar daripada WC tersebut atau tempat qada hajat tersebut. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah, aku meminta ampun kepada Engkau ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada penyakit dan telah mengapiatkan Allah akan daku. Nah, ini doa-doa ketika dibaca ketika keluar daripada WC atau jamban tadi. Wayam bagi anta'uddan nubula qabla qada'il hajati, dan sepantasnya lah. Artinya ini yang lebih bagusnya bahwa engkau siapkan sebelum engkau qada hajat akan batu. Nubul maknanya adalah batu. Jadi kita siapkan batu ini untuk supaya lebih sempurna istinja kita. Sebelum kita menggunakan air, hendaklah kita beristinja dengan batu. Nah, disunatkan dengan bilangan yang ganjil. Wa alla tastanjiya bil ma'i fi mawdhi'i qada'il hajati, dan bahwa engkau tidak beristinja dengan air pada tempat qada hajat engkau. Artinya sebelum memakai air kita disuruh memakai batu dulu tadi, kemudian baru kita iringi dengan air. Wa antas tabra'a minal bauli, dan bahwa engkau beristibra daripada kencingmu. Apa itu istibra? Istibra artinya menghendaki kebersihan. Ya, artinya seseorang itu menghendaki kebersihan, baik itu dengan tangannya atau dengan alat yang lain, minal bauli, daripada kencingnya. Nah, jadi ketika kita kencing, kita cari cara supaya kencing kita ini benar-benar sudah bersih, sudah tidak ada lagi tersisa. Seperti seumpamanya berdehem atau mengurut-urut. Mengurut-urut itu gunanya untuk benar-benar membersihkan apa-apa yang tersisa dari paraj atau kemaluan kita. Salah satu cara kita agar istinja kita atau kencing kita benar-benar sudah bersih adalah dengan bitanahnuh, dengan berdehem. Nah, jadi ketika selesai berkami sudah hampir putus, jangan langsung kita berbasuh, jangan langsung bersuci, berdehem dulu. Wan natsri, dan diurut-urut. Nah, diurut-urut pakai tangan sendiri, jangan pakai tangan kawan. Nah, kalau pakai tangan kawan ini kan bahaya nih. Salasan, mengurutnya 3 kali. Nah, 3 kali. Bagaimana caranya? Bi imrolil yadil yusra ala asfalil qadib, dengan melalukan tangan kirinya atas bagian bagian belakang, aspal bagian belakang atau bagian bawah, al-qadib batang daripada zakarnya. Nah, ini adalah salah satu sunnah-sunnah. Lalu bagaimana kalau orang itu perempuan? Nah, apa bebinian? Sambat kah? Sambat kada? Nah, kalau bebinian itu diurut di atas ari, di bawah ari-arinya, di situ diurut. Di bawah pusat tuh ada ari-arinya, di situ diurut supaya jangan sampai ada tersisa kencing lagi di bagian kita gitu loh. Wa in kunta fis sahra'i fab'ud an uyunin nazirin, dan jika engkau berada atau beristinja berqadha hajat di tanah lapang, fab'ud, maka jauhkanlah dirimu an uyunin nazirin, daripada pandangan orang banyak.
Nah, seandainya kita beristinja bukan di WC, bukan di WC atau di tempat yang bertutup, maka jangan sampai kita qadha hajat tadi di tempat yang mudah orang untuk memandangnya. Carilah tempat yang jauh daripada pandangan orang lain. Jangan bebarang-barang aja gitu. Nah, jangan bebarang-barang aja istinjanya, qadha hajatnya. Ini asal takai aja. Maka ganal bener belahan kelihatan orang, malu jadinya. Nah, demikian sebagian adab-adab qadha hajat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini ada manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan like serta menekan tombol subscribe-nya untuk kelangsungan channel ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon ampun dan maaf, minta ridho, minta halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.